Haleluya. Mari kita bersama dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Kiranya kasih Allah Bapa, sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus, di dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus, ada di antara kami pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekalipun ibadah pada hari Minggu ini kami melakukannya secara online. Kiranya kerja melalui jaringan Zoom yang kami pakai untuk menyiarkan atau anak-anak dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Kediri maupun yang ada di luar. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini berkat bagi setiap orang yang melihatnya. Bapak, kami menyerahkan pimpinan dari awal kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang bekerja dan memakai kami semua, seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah secara online. Haleluya. Amen. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan Tuhan atas kekuatan dan masmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Haleluya.
kita bersama masuk dalam doa kembali dan menerima sebagai berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, taati hadiratnya, dan kita memuji Tuhan hidup di dalam kesempatan selagi masuk
kita bersama masuk dalam doa firman dan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kembali, sekalipun melalui aplikasi Zoom, ibadah ini tetap kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati baik jaringan internet maupun suatu peralatan yang kami pergunakan, kiranya akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, saatnya kebenaran firman disampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Kami sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Ya. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan Pilpres dan juga surat edaran dari Pemkab dan Pemkot Kota Kediri maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gereja Utusan Partai Indonesia. Maka mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli ini kita berada pada PPKM darurat untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah melambat kepada varian yang dikatakan lebih ganas lagi. Namun kita bersyukur jika pada hari ini kita masih dapat mengadakan ibadah sekalipun lewat daring. Baiklah, sudah diberkati Tuhan, dengan kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Yang pada hari ini kita akan bicara tentang rahasia keberhasilan atau kesuksesan hidup. Nah, sudah setiap orang tentunya akan menginginkan keberhasilan. Kesuksesan hidup itu akan senantiasa diinginkan supaya benar-benar mereka dapat menikmati hidup baik secara pribadi, keluarga, di tengah-tengah pekerjaan mereka dan pergaulan mereka. Setiap orang menginginkan keberhasilan dan kesuksesan serta kebahagiaan hidup. Untuk dasarnya mari kita baca lebih dulu firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dituliskan begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini penulis Mazmur mengatakan dan sekaligus mengingatkan serta mengajak kepada kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Memang saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa mengabaikan, melupakan akan kebenaran firman Tuhan. Karena
firman Tuhan ini adalah merupakan pelita kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah mana yang datang dari surga sebagai makanan rohani kita. Firman Tuhan adalah juga obor yang menjadi petunjuk jalan kita, yang menerangi hidup kita di dalam kegelapan-kegelapan. Oleh karena itu, saudara, seperti yang di depan sudah saya katakan, bahwa firman di atas ini benar-benar dengan jelas mengatakan kepada kita, menuturkan bagaimana seseorang mencapai kehidupan yang dengan keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidupnya, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita perhatikan kalimat apa yang terbuat di dalam Mazmur tadi dengan jelas, hidup yang sukses ini penghargaan secara materi, kita berhasil dalam karir kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, atau kita boleh menjadi salah satu orang selebriti yang orang banyak memberikan pujian, penghargaan, maupun hal-hal yang lain, saudara-saudaraku. Tetapi kita melihat hidup orang percaya yang sukses itu seperti dikatakan di dalam firman tadi, adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang tidak pernah kering airnya, yang mengalir di sepanjang tahun. Oleh karena itulah, saudara-saudara, kita perlu memahami bagaimana seharusnya hidup ini tidak hanya mengikuti kehendak diri sendiri yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak kita sangka lebih dulu. Oleh karena itulah, saudara, di dalam slide ini saya tuliskan mencapai kesuksesan hidup itu dua jalan, yaitu secara fisik, saudara-saudaraku, yang pada akhirnya hanya membuat kita mengalami hal-hal kurang menyenangkan karena kita hanya langsung kita keinginan duniawi. Tetapi jalan yang kedua, kebahagiaan, kesuksesan tercapai apabila kita mengikuti cara Allah sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita renungkan lebih jauh. Sudah ada dua hal yang kita renungkan di sini. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kebahagiaan itu tidak kita peroleh di dalam dunia ini, apalagi dikatakan di dalam ayat tadi. Kita tidak duduk bersama dengan orang-orang pencemooh, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak benar, hanya mengikuti keinginan-keinginan nafsu saja. Tetapi kita harus tahu bahwa yang kedua ini disebutkan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang melakukannya. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan akan ayat ini, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkenan. Firman Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita dibentuk karena firman Tuhan itu menjadi sumber bagi kita, menjadi obor, menjadi pedoman kehidupan kita. Kita tahu juga bahwa firman Tuhan dapat mengingatkan kita di saat kita salah, di saat kita salah bertindak, salah berkata, salah jalan. Tuhan menunjukkan firman-Nya, memberikan suluh bagi kita agar kita tidak terangkut kaki kita dan tidak tersesat. Firman Tuhan selalu menuntun kita di jalan Tuhan yang benar. Itu sebabnya dituliskan di sana tadi, orang yang bahagia, orang yang sukses itu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat tersebut siang dan malam. Artinya apa? Artinya kita tidak lepas hidup
yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, firman Allah, Alkitab yang kita jadikan pegangan kehidupan kita. Itulah yang harus kita utamakan agar kita semua tetap menjadi orang-orang yang berjalan di jalan Allah yang benar. Nah, yang ketiga, saudara, apabila dua hal tadi, yang pertama adalah kita tidak duduk bersama dengan orang fasik, orang-orang pencemooh, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tetapi kita mengikuti jalan firman Tuhan. Kesukaan kita adalah Taurat firman-Nya yang kita renungkan siang dan malam, yang kita jadikan pedoman kehidupan kita. Sudah pasti, saudaraku, kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana ayat yang ketiga tadi mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sudah jelas dikatakan pada ayat yang ketiga. Jadi kalau kita tidak mengikuti jalan orang fasik, jalan pencemooh, orang-orang yang hawa nafsu, orang-orang yang berdasarkan dunia, tetapi kita selalu ikuti dan melandaskan seluruh kehidupan kita dengan firman Allah, maka hasilnya adalah kesuksesan, adalah keberhasilan, adalah kebahagiaan. Katakan, ia hidup seperti ditanam di tepi aliran yang tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Bahkan dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Daun-daun yang tidak akan layu karena dia berada di aliran air yang terus mengalir. Hidup kita akan dijaga, hidup kita akan terpelihara, hidup yang tidak pernah kekurangan, kesulitan, tetapi yang selalu menyertai, seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai yang mengalir terus sepanjang tahun dan berbuah hasilnya. Saudara-saudara, kita menginginkan kehidupan kita seperti ini, itu sudah jelas. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga tadi, sudah tunjukkan bagaimana jalan Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Tidak lain-lain, Tuhan memberikan itu indah dan nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, saudaraku, hidup tergantung kepada kekayaan, kesuksesan kita meraih karir kita, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan secara baik, kita dekat. Di masa pandemi yang seperti ini, banyak orang yang melambangkan, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang kesulitan. Belum nanti ketika himpit atau terpapar dengan ini, saudaraku, kita akan banyak orang yang, tetapi kita bersyukur masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, berkat, kecukupan di dalam kita meraih, berikan pemeliharaan oleh Allah sebenarnya. Tuhan umat Allah di padang belantara selama 40 tahun dengan tidak kekurangan makan, minum, kenyangkan oleh Tuhan, karena kita hidup bersama. Orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang selalu diberkati dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, renungan pada pagi hari ini kalau kita simpulkan adalah cerita seperti yang kita lihat. Kesimpulannya, yang pertama, saudara, dekat dengan Tuhan dan serta mentaati kunci dari keberhasilan, kesuksesan hidup kita.
Jika kita hidup bersama dengan Tuhan, jika kita bersama-sama dengan Allah, maka firman-Nya tidak akan tinggalkan kita. Tuhan Yesus, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan engkau berbuat orang diri. Tetapi Tuhan yang sebagai sahabat kita yang baik, yang tidak akan meninggalkan kita, sahabat yang rela berkorban untuk kita, agar kita semua menikmati kebahagiaan hidup. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam? Yang kedua adalah hidup apa adanya. Artinya, kita berserah kepada Tuhan. Kita dapat berkat sedikit, kita bersyukur, itu apa adanya. Kita dapat berkat banyak, Tuhan memberkati kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita, ketika kita diberkati dengan berkat Tuhan yang sedikit, kita mengeluh. Tetapi ketika kita diberkati begitu banyak, sombong. Saudara-saudara, seperti ini. Orang yang sukses berhasil, orang yang itu akan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia ingin memuliakan, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang dinikmati, baik sedikit maupun yang besar, baik dikala susah, baik dikala senang, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki, agar kita semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, renungan yang pendek pada pagi hari ini kiranya akan melandasi kehidupan kita, menambahkan kekuatan iman kita, agar kita melupakan Tuhan dan meninggalkannya. Marilah kita semakin gencar untuk melakukan hadirat Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua. Amin. Nah, sebagai penutupnya, mari kita nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku, marilah di dalam kita hidup ini, kita lihat hidup ini kesempatan. Kita tidak tahu kita akan roboh, kemah kita dibongkar, tetapi marilah dengan kita memiliki kesempatan untuk hidup, mari kita nikmati hidup ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan.
sudah berakhir. Hidup ini sudah berakhir. Terima kasih. Biarlah pagi ini kami renungkan. Jika kami menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan dalam hidup ini, Tuhan, Engkau sudah firmankan agar kami tidak duduk bersama dengan orang-orang pencemooh, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak menyembah kepadamu, tetapi Engkau berkata pada setiap orang yang firman-Mu, hukum yang menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, yakin firman-Mu memenangkan, dan ini akan menjadi obor suruh bagi kehidupan kami di dalam kami di dunia yang sedemikian rupa. Tengah-tengah pandemi COVID-19 semakin membesar, Tuhan kami bersyukur bahwa dalam segala keadaan yang seperti ini Tuhan masih memberi kekuatan, kenikmatan kami masih dapat beribadah sekali melalui pelayanan daring. Kami yakin Tuhan kepada kami. Engkau memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada, seluruh jemaatmu dari yang anak-anak sampai yang sepuh. Tuhan memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi, jangan sampai terpapar dengan virus yang mematikan ini. Kau berikan kami kesehatan. Oh Tuhan, kemenangan, karena kami yakin Tuhan, bahwa jika kami bersama dengan Engkau, maut telah ditelan oleh kemenangan, dan kami diselamatkan oleh kehidupan anak-anak dimanapun mereka, lewat usaha mereka, rumah tangga mereka. Oh Tuhan, ternak mereka, perikanan mereka, ladang mereka, bekerja di tempat-tempat lain, di bengkel, rumah sakit, maupun pekerjaan mereka di kantor, di pabrik. Tuhan memberkati dan agar mereka selalu terlindungi oleh Tuhan dan tidak terpapar dengan virus ini. Kami juga masih sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dimanapun mereka, Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, dan keberhasilan mereka di studi mereka. Terima kasih Tuhan. Bahwa mereka yang sakit, mereka yang dalam kekurangan, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin sepanjang minggu ini, sekalipun kami melakukan ibadah secara online mulai hari ini sampai dari tanggal 20 mendatang, kami apa yang menjadi keinginan dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memelihara kepada kami, dan kami yakin bahwa Tuhan sekarang Tuhan memberkati anak-anakku yang tetap pelayanan online ini. Tuhan berkati hidup rumah keluarga pekerjaan mereka semua. Terima kasih. Saudaraku, sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dalam berkat persekutuan dan karunia Roh memberkati saudara
saudara berada hari ini sampai lamanya. Gunakan layang segala doanya mengenakan masker dan melakukan program kesehatan agar kita tidak terpapar dengan COVID. Ya, seluruh ibadah pertengahan minggu sampai minggu yang akan datang kita tetap adakan secara online. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Amin. Lalu berkati.